Halo Ibu Apriani, perkenalkan nama saya Kadek Valentino Dipa Sadeka Ditya dengan NIM 010112505157 yang sedang mengerjakan tugas mata kuliah ekonomi makro khususnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis yang saya buat dalam bentuk paper saya ini. Yang dimana dalam paper saya ini itu membahas mengenai kemajuan teknologi dan produktivitas yang berfokus kepada yang paling marak terkenal di kalangan mahasiswa atau masyarakat saat ini, yaitu AI ataupun Artificial Intelligence. Nah, di sini pertama kita harus bisa membedakan untuk pengaruhnya pada jangka pendek dan jangka panjang. Saat sebuah perusahaan itu mengadopsi AI, terjadi peningkatan efisiensi dan signifikan. Yang dimana artinya itu, berarti dalam jangka pendek ini disebut sebagai positive supply shock. Biaya produksi per unit menjadi lebih murah karena ada AI ini yang mampu mengoptimalkan proses operasional. Hal ini menyebabkan kurva Sovereign Agreed Supply atau SRAS itu bergeser ke kanan. Nah, namun teknologi AI ini bukan sekedar tren sesaat, ia ini bersifat permanen. Oleh karena itu, AI juga memengaruhi sisi penawaran jangka panjang atau long run agreed supply LRAS. Dengan AI, kualitas faktor produksi kita, baik modal fisik maupun sumber daya manusia, mengalami peningkatan kapasitas secara fundamental. Nah, untuk analisis GDP potensial dan falasnya, kita lihat di sini. Apa dampak terhadap GDP potensial? Jawabannya adalah GDP potensial akan meningkat. Nah, kalau saya lihat dalam paper saya ini, secara teoritis itu jika kita merujuk pada fungsi produksi, AI ini meningkat secara variabel total faktor productivity. Artinya pada tingkat input yang sama kita bisa menghasilkan output yang jauh lebih besar. Secara visual posisi kurva LAS atau long run agreed supply ini akan bergeser ke kanan. Nah, pergeseran ini sangat penting karena menunjukkan bahwa batas kemampuan produksi ekonomi nasional telah berpindah ke level yang lebih tinggi. Nah, ekonomi kita kini bisa tumbuh pada tingkat output real yang lebih besar tanpa harus memicu tekanan inflasi yang tinggi. Nah, karena kenaikan permintaan di masa depan ini sudah diimbangi oleh kapasitas produksi yang lebih luas lagi yang bisa dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan mengadopsi AI itu sendiri. Nah, lalu kalau kita lihat dari dampak pertumbuhan jangka panjangnya, terus dan ada fakta nyatanya dalam paper saya ini merujuk itu masuk ke dampak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, AI itu menjadi kunci. Kunci apa? Untuk menghindari kondisi stagnasi, yaitu posisinya di situ aja, nggak bergerak ke atas ataupun ke bawah, cuman diem di situ aja posisinya. Nah, menurut berkelanjutan sebagai contoh nyata, kita lihat sektor perbankan dan manufaktur di Indonesia. Pengguna AI untuk kredit scoring di bank besar seperti Mandiri atau BCA secara otomatis di pabrik-pabrik telah memangkas waktu proses dari hitungan menjadi beberapa menit. Nah, jadi mungkin kan awalnya itu di bank-bank BCA atau Mandiri ini menggunakan perhitungan uang itu kan secara manual, harus dicek berkali-kali. Namun dengan mengadopsi AI ini, perhitungan mereka yang mungkin bisa dari beberapa jam, dari 1 jam ke 5 jam, mungkin bisa lebih padat waktunya dan lebih mempersingkat lagi jadi 10 sampai 5 menit lagi. Nah, berdasarkan laporan global dari McKinsey dan fakta penguatan ekonomi digital Indonesia, efisiensi ini secara nyata itu mendorong kurva penawaran agregat kita ke arah yang kanan. Nah, yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5%. Lalu sebagai kesimpulan, kemajuan teknologi AI ini hanya bisa mempengaruhi fluktuasi jangka pendek, tapi secara struktural memperkuat kapasitas ekonomi kita dalam jangka panjang dengan meningkatkan GDP potensial dan bergeser kurva LAS ke kanan. Kita memiliki peluang yang lebih besar untuk dalam memanfaatkan AI ini. Jadi mungkin untuk sekarang penggunaan AI dalam bidang-bidang perusahaan ataupun mengadopsi AI ini untuk sebuah bisnis itu mungkin masih banyak yang belum mempercayainya ya. Karena kan yang teknologi mungkin bisa aja masih beberapa ada yang salah. Takutnya bukannya membuat untung tapi malah membuat rugi. Nah, sebagai mahasiswa saya harus menyadari dinamika ini untuk bisa menganalisis nih peluang AI ini untuk kedepannya sebagai alat bantu pengembangan bisnis ataupun
rancangan bisnis saya ini apakah benar-benar efisiensi untuk saya terapkan ataupun saya adopsi. Nah, itu harus saya pelajari. Dan saya juga bisa melihat sebuah gambaran perusahaan dalam mengadopsi AI dalam analisis paper saya ini, bahwa itu memang ada untungnya juga dan itu sangat bagus. Jadi sekian, itu saja yang ingin saya berikan dan presentasikan. Terima kasih, Bu.